Halo teman-teman, nah kali ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal UTS tahun 2020-2021 untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, kali ini kita akan bahas dari nomor 31 hingga 40 disertai dengan soal yang terkait dengan kasus soal kasus yang bagian pertama, gitu ya teman-teman. Nah, baik kita mulai teman-teman. Nah, dari nomor 31 ini adalah saat ini berlaku dua standar akuntansi yang digunakan secara global, yaitu GAAP dan IFRS. Nah, berikut pernyataan yang benar kecuali, teman-teman, ada kata kecualinya nih. Oke, nah jadi dalam hal ini yang perlu kita perhatikan yang bukan gitu, karena dia mintanya kecuali seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama nih kita lihat dulu teman-teman. Yang pertama adalah adanya diskresi manajemen dalam menentukan prinsip atau metode akuntansi yang akan diterapkan dapat menyebabkan laporan keuangan yang disusun manajemen menjadi bias atau terdistorsi. Nah, benar ya. Nah, karena kan biasanya kan misal di laporan itu tuh kan manajemen kan yang menyusun laporan keuangan, di mana kan ada beberapa metode ini yang diperbolehkan oleh standar, tapi gitu kan, kalau seandainya dia menggunakan standar ini itu untuk yang namanya apa ya, salah gitu kan, dalam artian yang negatif gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh gitu, karena kan sering banget terjadi gitu, mereka kayak merubah ataupun, mengganti metodenya gitu kan. Nah, hal itu yang bisa membuat laporan keuangannya itu menjadi bias atau terdistorsi, jadi nggak relevan gitu. Yang B nih, salah tugas analisis adalah melakukan adjustment laporan keuangan apabila terdapat perbedaan yang signifikan atas laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan lain. Nah, ini gimana teman-teman? Nah, jadi kan kalau dalam arti di sini tuh sebenarnya untuk yang nomor 31 ini tuh yang jawabannya itu adalah yang B. Kenapa yang B? Karena harus teman-teman perhatikan ya, kalau di sini itu kan salah satu tugas analis. Nah, di sini itu mereka fokusnya ke tugas analis. Nah, di mana katanya tugas analis itu tuh melakukan adjustment gitu, adjustment laporan keuangan. Nah, seharusnya yang yang melakukan adjustment itu kan bukan si analis gitu. Sebenarnya analis itu tuh nggak punya apa ya, nggak punya wewenang gitu ya. Yang melakukan adjustment atas laporan keuangan itu adalah auditor. Jadi kalau analis nggak bertanggung jawab untuk melakukan adjustment, yang melakukan adjustment laporan keuangan itu adalah auditor. Sehingga jawaban nomor 31 kita boleh pilih jawabannya yang B, teman-teman. Gitu. Ini jawaban nomor 31 adalah yang B. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, oke. Oh, ini sepertinya kurang bagus, ini kita hapus aja deh. Oke. Nah, jadi jawaban nomor ini tuh adalah yang B ya teman-teman. Oke, lanjut ke nomor C-nya ini udah benar ya, karena kan untuk kita mau, ini kan laporan keuangan perusahaan yang disusun dengan menggunakan standar atau yang prinsip yang berbeda tidak dapat dibandingkan dengan laporan perusahaan. Nah, benar ya. Nah, makanya kita harus kalau membandingkan antara perusahaan kita dengan perusahaan kompetitor, kita harus perhatikan metode yang digunakan mereka itu sama enggak gitu kan. Dan harus industri yang sama pula. Jangan kita membandingkan antara industri A dengan industri B. Itu nggak boleh. Jadi harus industri yang sama, harus metodenya juga yang sama. Oke. Nah, ini juga recasting atas laporan keuangan menjadi salah satu langkah awal untuk mengelompokkan penamaan terminologi atau akun-akun yang berbeda pada masing-masing perusahaan. Ini benar ya, teman-teman. Jadi emang recasting itu kan apa ya, kita bilang kayak membuat ataupun membuat ulang gitu ya, renew gitu, membuat ulang laporan keuangan dengan benar, dengan sesuai standarnya gitu.
Oke, jadi jawaban nomor 31 adalah yang B ya teman-teman. Oke, ini kita ini aja. Oke, ya. Baru kita pilih lanjut ke nomor 32. Nah, nomor 32 ini adalah Oracle adalah perusahaan software yang multinasional yang menjual produk sekaligus memberi layanan IT. Nah, dia menjual produk sekaligus memberikan layanan IT solution ya. Di sini lagi kepada pelanggan segmen bisnisnya. Nah, pada tahun 2020 perusahaan tersebut menjual nih. Dia melakukan penjualan produk software. Berarti kan dia juga harus memberikan layanan ya di sini dibilang dengan kewajiban layanan software installation, pelatihan kepada advisor dan jaminan layanan troubleshoot manajemen selama 1 tahun. Nah, karena term of contract adalah pelanggan harus membayar tunai ketika software telah dilakukan instalasi, maka perusahaan mencatat penjualan software tersebut yang terjadi di tahun 2020 secara keseluruhan. Gitu ya. Di sini ada kata secara keseluruhan, teman-teman. Meskipun pelatihannya hanya 50%. Berarti dia udah ngakuin pendapatannya seluruhnya, tapi pelatihan ataupun kewajibannya baru diakuin masih 50%. Gitu yang sudah dilakukan. Dan umur layanan purna jual rata-rata masih 5 bulan. Nah, masih 5 bulan juga nih. Oke. Nah, bagaimana pendapat saudara dalam menilai pencatatan akuntansi Oracle tersebut? Nah, jadi kalau menurut teman-teman, jawaban ini yang mana nih? Kan? Nah, jadi jawaban yang nomor 32 adalah yang D. Kenapa D? Nah, karena ini teman-teman, kan dikatakan bahwa kalau di sini tuh laporan akuntansi sudah tepat. Belum ya. Nah, kenapa belum tepat? Nah, karena perusahaan perlu mengkoreksi pendapatan dan liabilitas lancar serta beban yang terkait penjualan. Nah, artinya di sini kan dia ini baru dia udah mengakuin pendapatan secara keseluruhan. Tapi dan umur layanan purna jual rata-rata masih 5 bulan. Masih 5 bulan. Sedangkan liabilitasnya nih kan dia belum melakukan kewajiban secara keseluruhan. Jadi ibaratnya dia sudah mengakui penjualan secara keseluruhan, tapi liabilitasnya juga baru masih setengahnya. Nah, itu harus dikoreksi gitu. Oke, makanya dia harus dilakukan apa namanya kayak bilang kayak koreksi gitu, koreksi ataupun pembenaran recasting terkait pendapatannya, terkait liabilitasnya dan terkait penjualannya seperti itu. Ini tuh kayak pengakuan terkait revenue recognition, teman-teman. Gitu ya. Nah, nomor 33 kita lanjut ya. Observasi atas laporan keuangan suatu perusahaan menemukan bahwa perusahaan selalu agresif dalam mengakui pendapatan. Nah, di sini katanya perusahaan terlalu agresif dalam mengakui pendapatan dari penjualan kreditnya. Ingat ya, di sini katanya penjualan kredit, teman-teman. Gitu. Tunggu penjualan kredit. Nah, kondisi yang terjadi pada perusahaan adalah, nah ini nih boleh nih kita pakai check opsi gitu. Nah, di sini tuh jelas ya, karena penjualan kredit berarti dia pakai piutang. Berarti piutangnya ini besar gitu ya. Baik A, B, C, D, piutangnya ini besar semua nih. Nih, piutangnya besar, berarti nggak bisa dicoret nih. Nah, baru kita lihat lagi kalau piutang yang besar, karena di sini dalam perusahaan terlalu agresif mengakui pendapatan, berarti juga penjualannya besar. Nah, sama juga nih nggak bisa kita coret lah ya. Semua ternyata ada kata penjualan terlalu besar. Nah, berarti kita bermain di persediaan dan HPP, gitu ya. Nah, kalau gini nih, kira-kira nih mana nih? Oke, nah kalau kayak gini, kita perlu lihat teman-teman nih. Kalau ini kan kita mengakuinya salesnya gede ya. Otomatis, karena kan biasanya nih, kalau salesnya tinggi, berarti nanti COGS-nya juga besar. Nah, kita cari nih, COGS-nya besar tuh apa? Yang mana gitu ya. Nah, A, HPP terlalu besar, benar ya. Nih, HPP benar. Baru HPP terlalu besar, B juga benar gitu kan. C-nya gimana nih kira-kira? Oh, HPP-nya terlalu kecil. Salah nih C. Udah kita eliminasi nih C-nya. Yang D, sama nih HPP terlalu kecil. Kita eliminasi. Berarti opsi untuk 33 ada A dan B. Kita lihat nih persediaannya bagaimana. Gitu ya. Nah, artinya di sini kalau kita lihat
Ini kalau pakai konsepnya apa namanya? Ya bisa kita bilang kayak konsepnya Vivo gitu ya. Berarti ini tuh kalau untuk Vivo kemarin gimana? Ayo, untuk Vivo kan dia apa namanya, mengakuin COGS-nya itu terlalu tinggi, sehingga persediaannya itu ataupun persediaan terkait ending-nya itu tuh menjadi kecil gitu ya. Sedangkan kalau Vivo gitu kan, kalau dia Vivo berarti kan dia mengakuin ending inventory-nya gede gitu. Nah, makanya jadi untuk yang nomor 33 ini karena Vivo itu berarti kita pilih jawabannya adalah yang A nih, persediaannya terlalu besar. Maaf, persediaannya terlalu kecil. Jadi kalau apa namanya ya? Kalau kita lihat gitu, artinya gini, kalau kita menjualnya terlalu besar gitu ya, terlalu besar, nah berarti nanti ending inventory kita itu tuh terlalu sedikit gitu. Soalnya kan kita kayak apa namanya, terlalu agresif ya dalam melakukan penjualan. Jadi kita kayak eh, kita jual-jual terus, nah alhasil inventory yang ada di kitanya gitu ya menjadi kecil gitu. Otomatis jawaban yang nomor 33 itu adalah yang B ya teman-teman. Yang B terlalu kecil. Oke, ini jawabannya adalah B, ini jawabannya adalah D, ini tadi udah. Lanjut kita ke nomor 34. Nomor 34 adalah berbagai persyaratan yang ada dalam perjanjian pinjaman untuk melindungi pinjamannya biasanya dikenal dengan istilah, nah istilahnya nih, kita pertama ada covenant. Covenant itu adalah suatu persetujuan atau janji penerimaan kredit dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Nah, jadi kalau gini tuh, kalau covenant itu biasa singkatnya atau bahasa singkatnya itu adalah akad atau perjanjian dari pinjaman. Nah, sedangkan kalau dia uh, on apa namanya convertible bond itu, oh ya udah berarti dia yang bisa dikonversi gitu ya, bond yang bisa dikonversi menjadi saham. Enggak juga on balance sheet financing, itu mungkin kayak kita tuh nggak memasukkan ataupun mengeliminasi kayak akun utang gitu ya. Nah, sedangkan kolateral itu tuh adalah agunan yang bertujuan untuk mengamankan utang kreditur atau peminjam. Nah, jika peminjam gagal melunasi kewajiban, maka perusahaan memberi pinjaman akan melelang atau melikuidasi aset tersebut. Kalau di sini tuh ya kayak ini tuh kayak jaminannya lah, emang benar gitu ya, jaminan. Jadi kolateral ini tuh kayak kita tuh perusahaan itu disuruh untuk membuat kayak apa namanya ya, kayak cadangan gitu. Nah, ini jadi jaminan kepada si pihak peminjam gitu kan, kepada si yang memberi pinjaman, nanti ini bakal kalau misalnya terjadi sesuatu ini bakal dilikuidasi untuk bayar utangnya. Nah, makanya nomor 34 kita pilih jawabannya adalah yang A ya teman-teman, kolateral. Oke, lanjut ke nomor 35. Nah, nomor 35 itu adalah kriteria kerugian kontingensi yang diungkapkan dalam CALK adalah, nah untuk kerugian kontingensi itu tuh adalah yang pertama itu dia harus apa namanya, dia tuh probable gitu kan, ataupun kemungkinannya itu besar, dan yang estimable dapat apa namanya ya, dapat diestimasikan gitu ya. Nah, kalau seperti itu tuh, kalau bahasa yang panjang itu, kemungkinan besar suatu aset itu akan mengalami penurunan nilai atau kewajiban akan timbul, berarti probable. Jadi dia tuh kemungkinan besar. Sedangkan kondisi kedua itu adalah estimable atau reasonably estimable. Artinya jumlah kerugian harus dapat diperkirakan secara wajar. Nah, jadi otomatis sini kan tadi ada probable sama estimable. Nah, dapat diungkapkan dengan memadai dan besar kemungkinan akan mengalami penurunan. Jadi ini ya, ada mengalami penurunan itu tuh dari sisinya si apa namanya, probable dan dapat diperkirakan. Nih, dapat diungkapkan dan besar kemungkinan.
Jadi itu secara estimable. Oke, jawaban nomor 35 adalah yang A, teman-teman. Nah, lanjut kita ke nomor 36. Nomor 36 adalah penerbangan gratis bagi pelanggan setia yang mengumpulkan poin berdasarkan kilometer penerbangan merupakan contoh dari. Nah, nomor 36 ini tuh udah jelas ya, teman-teman. Nomor 36 itu jawabannya adalah kewajiban kontingen. Jadi itu kewajiban kontingen itu tuh kayak kewajiban yang timbul dari proses misalnya kayak adanya litigasi, kolektibilitas piutang, garansi produk, perhitungan pajak gitu. Nah, jadi dia itu kayak yang apa ya namanya? Kalau misalnya suatu perusahaan itu tuh membuat kayak apa namanya? Kalau misalnya nanti sudah dapat sekian, kamu berhak dapat ini loh. Nah, itu artinya kontingensi. Jadi perusahaan itu tuh udah memperkirakan gitu kan, udah memperkirakan misalnya kalau udah apa namanya? Suatu apa namanya? Perusahaan misalnya ataupun pembeli ini sudah melakukan pembelian misalnya 10 koin atau 10 apa namanya 10 kupon, nanti bisa dapat ini. Nah, itu contoh dari kayak kewajiban kontingen. Oke, jadi jawaban nomor 36 itu adalah yang C. Nomor 37 nih, jika perusahaan tidak mencatat kerugian kontingensi karena salah satu kondisinya tidak terpenuhi. Nih ya, salah satu kondisi tidak terpenuhi. Nah, berarti perusahaan mengungkapkannya di mana? Nah, jelas ya, perusahaan akan mengungkapkannya di CLK. Jadi kan CLK itu namanya kayak catatan-catatan yang emang detailnya itu tuh ataupun yang mungkin nggak dilampirin di laporannya itu tuh tapi dilampirin di CLK. Makanya CLK ini lebih banyak memuat apa namanya rincian-rincian dari ataupun keterangan dari namanya akun-akun yang ada di laporan keuangan itu gitu. Nah, nomor 38 tadi nomor 37 itu adalah jawabannya yang C. Nomor 38 adalah terkait dengan analis piutang, manakah pernyataan berikut yang tidak tepat. Nah, ingat ya, di sini pernyataan yang tidak tepat, teman-teman. Gitu. Nah, yang pertama adalah analis dapat mereview piutang tidak tertagih dan membandingkan dengan pesaing atau industri sejenis. Ini benar ya, teman-teman. Ini benar. Oke. Baru piutang terkonsentrasi hanya pada beberapa pelanggan memudahkan analis karena collection ratio menjadi rendah. Ini salah. Itu berarti ini yang tidak tepat, teman-teman. Kenapa saya bilang salah? Nah, karena kalau kita meletakkan ataupun menaruh piutang kita itu kepada satu orang ataupun beberapa orang yang terpusat, collection ratio itu menjadi tinggi. Artinya kenapa? Berarti kan collection ratio itu tuh kayak apa resiko nggak tertagihnya, resiko tidak tertagihnya bakal tinggi. Oke, artinya kenapa? Bagaimana? Ya kalau dia membayar kita gampang mudah, tapi kalau misalnya si orang ini tuh nggak bisa membayar gimana? Berarti kan piutang kita itu bakal hilang gitu, bakal langsung nggak ada lagi gitu ya, karena kan kita hanya terpusat gitu. Andaikan kalau misalnya kita naruh nih piutang kitanya ada ke beberapa orang, ada A, B, C, D, E gitu kan. Nah, misalnya si A ini tuh nggak bisa membayar piutang kita, berarti nanti ada pihak B, C, D, E yang akan kemungkinan bisa membayar. Nah, seandainya kita menaruh piutang kita ini ke hanya satu orang, misalnya aku punya si A punya piutang ke si B. Nah, piutangnya itu dilihat-lihat ini kondisi si A itu nggak memungkinkan gitu. Padahal piutang yang gede nih gitu kan. Otomatis kan kalau si A ini nggak mungkin membayar, berarti kan langsung hilang piutangnya jadi nggak tertagih. Nah itu makanya dia harusnya menjadi lebih tinggi. Nah, otomatis jawaban nomor 38 itu adalah yang B ya teman-teman. Yang B. Lalu kita akan nomor 39. Nah, salah satu cara dalam penyusutan aset tetap adalah metode penyusutan yang dipercepat atau penyusutan semakin mengecil sepanjang waktu. Nah, dua metode penyusutan dipercepat yang paling umum adalah saldo menurun dan jumlah angka tahun. Nah, berikut ini adalah alasan menggunakan metode penyusutan dipercepat kecuali. Nah, kita lihat teman-teman alasan-alasan kenapa sih gitu kan. Nah, yang pertama alasannya adalah kita lihat di sini ketidakpastian masa manfaat masa depan. Ya benar ya, ini tuh. Jadi kan ini diminta kecuali berarti yang salah. Ini benar, karena ketidakpastian masa manfaat di masa depan. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya kan umur masa manfaat aset itu kan bersifat estimasi gitu ya. Oh iya, equipment itu kira-kira sekian tahun.
ataupun gedungnya itu sekian tahun. Nah, seperti itu. Jadi kita pun mengestimasi gitu. Jadi nggak langsung pasti, kan namanya estimasi itu kan kemungkinan bisa terjadi, kemungkinan juga enggak. Nah, baru penurunan pendapatan dan efisiensi operasi. Nah, artinya kalau kita menggunakan apa namanya metode ini tuh kan sebenarnya gini, kalau penurunan pendapatan, nah kalau kita pertama mengakunya besar gitu beban depresiasinya, otomatis pendapatan kita itu bakal menurun gitu ya. Tapi semakin lama penurunannya dari apa namanya penyusutan bakal meningkatkan pendapatan. Tapi ketika dia pendapatan pertama kali kita menggunakan metode ini itu berarti nanti pendapatan kita bakal menurun karena kan di sini katanya penyusutan semakin mengecil, berarti pertama kali dia disusutkan depreciation-nya itu tuh gede, nah, otomatis penurunan pendapatan gitu, karena kan expand tuh, expand akan mengurangi pendapatan kita, otomatis penurunan pendapatan, ya. Baru peningkatan ketidakpastian pendapatan atas aset berumur di masa depan. Ini sama ya, karena kita nggak tahu gitu ya, karena kita ini tuh bersifatnya estimasi gitu. Maka jawabannya nomor 39 itu adalah yang A. Gitu. Kenapa A? Karena kan di sini tuh peningkatan biaya perbaikan dan perawatan itu kan setiap metode pun pasti ada peningkatan biaya perbaikan dan perawatan. Nggak hanya di metode saldo menurun atau jumlah angka tahun aja ada peningkatan biaya gitu kan. Nah, makanya jelas gitu ya. Jelas di sini itu jawabannya adalah yang A. Karena mau metode single gitu, apa namanya straight line gitu kan. Itu juga ada namanya kayak peningkatan biaya perbaikan atau perawatan. Jadi tidak hanya fokusnya di saldo menurun atau jumlah tahun gitu teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah nomor 40. Nah, dalam perhitungan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan pada akhir tahun, hal-hal berikut adalah tepat, kecuali ini lagi.